Halo sahabat Gloped, kembali lagi di channel Glopedia. Pada video kali ini Glopedia akan membahas secara singkat seputar negara-negara di Asia yang akan menambah wawasan sahabat Glopedia. Yuk langsung saja nonton videonya. Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, atau hanya Republik Indonesia. RI adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Indonesia merupakan anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari tahun 1965, dan bergabung kembali pada tanggal 28 September tahun 1966. Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September tahun 1950. Selain PBB, Indonesia juga negara anggota dari organisasi ASEAN, KAA, APEC, OKI, G20 dan sebentar lagi akan menjadi anggota OECD. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri, negara bagian, dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 32.730.000 jiwa pada tahun 2020. Negara ini dipisahkan ke dalam 2 kawasan yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali. Hanya negeri-negeri, negara bagian, yang diperintah oleh raja, sultan saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadi raja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Bangsa Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia, terdapat pula ras Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota negara-negara persemakmuran. Malaysia juga menjadi anggota D8, yakni sebuah kesepakatan untuk kerjasama pembangunan 8 negara anggotanya, Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa, terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid.
42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa. Negara ini adalah yang terpadat kedua di dunia setelah Monaco. A.T. Kearney menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam Indeks Globalisasi tahun 2006. Sebelum merdeka tahun 1965, Singapura adalah pelabuhan dagang yang beragam dengan PDB per kapita $511, tertinggi ketiga di Asia Timur pada saat itu. Setelah merdeka, investasi asing langsung dan usaha pemerintah untuk industrialisasi berdasarkan rencana bekas Deputi Perdana Menteri Dr. Goh Kong Sui membentuk ekonomi Singapura saat ini. Economist Intelligence Unit dalam Indeks Kualitas Hidup, menempatkan Singapura pada peringkat 1 kualitas hidup terbaik di Asia dan ke-11 di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar ke-9 di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang maju. Setelah PDB-nya berkurang minus 6,8% pada kuartal keempat tahun 2009, Singapura mendapatkan gelar pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dengan pertumbuhan PDB 17,9% pada pertengahan pertama 2010. Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam dua negara bagian di Malaysia yaitu Sarawak dan Sabah. Saat ini, Brunei Darussalam memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, Forbes menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Selain itu, Brunei juga terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2020, tercatat bahwa Brunei memiliki penduduk sebanyak 460.345 jiwa. Brunei terdiri dari dua bagian yang tidak berkaitan. 97% dari jumlah penduduknya tinggal di bagian barat yang lebih besar, dengan hanya kira-kira 10.000 orang tinggal di daerah Temburong, yaitu bagian timur yang bergunung-gunung. Jumlah penduduk Brunei 470.000 orang. Dari bilangan ini, lebih kurang 80.000 orang tinggal di ibu kota Bandar Seri Begawan. Sejumlah kota utama termasuk kota Pelabuhan Muara, serta kota Seria yang menghasilkan minyak, dan Kuala Belait, kota tetangganya. Di daerah Belait, kawasan Panaga ialah kampung halaman sejumlah besar ekspatriat, disebabkan oleh fasilitas perumahan dan rekreasi Royal Dutch Shell dan British Army. Klub Panaga yang terkenal terletak di sini. Thailand atau Kerajaan Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei tahun 1949. Kata Thai berarti kebebasan dalam bahasa Thai, tetapi juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thai terutama kaum minoritas Tionghoa dan Amerika. Kerajaan Thai merupakan tempat terletaknya beberapa wilayah geografis yang berbeda. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Intanon, 2.576 meter. Thailand Utara adalah daerah pegunungan paralel yang membentang dari Daen Lao Reng, di wilayah selatan dari Bukit San, Dauna Reng membentuk perbatasan barat dari Thailand antara Mae Hong San dan Sungai Salwen, Tanon Tong Chai Reng, Hun Tan Reng, Pipan Nam Reng, serta bagian barat Luang Prabang Reng. Sebelah timur laut terdiri dari hamparan Horat, yang dibatasi di timur oleh Sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah Sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra yang melebar ke Semenanjung Melayu. Thailand adalah anggota pendiri Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, dan tetap menjadi sekutu utama Amerika Serikat,
Meskipun ada perubahan kepemimpinan yang relatif sporadis, itu dianggap sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara dan kekuatan menengah dalam urusan global. Dengan tingkat perkembangan manusia yang tinggi, ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, dan terbesar ke-20 oleh PDB, Thailand digolongkan sebagai ekonomi industri baru, manufaktur, pertanian, dan pariwisata adalah sektor-sektor utama perekonomian. Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya dan di sebelah timur terbentang Laut Tiongkok Selatan. Luas Vietnam 332.698 km persegi, hampir setara dengan luas Jerman. Bagian Vietnam yang berbatasan dengan batas-batas internasionalnya seluas 4.639 km dan panjang pantainya adalah 3.444 km. Topografinya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat, dengan dataran rendah meliputi tidak lebih dari 20%. Pegunungan berkontribusi sebesar 40% dari total luas Vietnam, dengan bukit-bukit kecil berkontribusi sebesar 40% dan hutan tropis 42%. Bagian utara kebanyakan terdiri atas pegunungan dan delta Sungai Merah. Pan Sipang, berlokasi di Provinsi Lao Cai, adalah gunung tertinggi di Vietnam setinggi 3.143 meter. Selatan dibagi menjadi dataran rendah tepi pantai, puncak Anamite Chain, hutan-hutan luas dan tanah yang buruk. Terdiri dari 5 dataran tinggi tanah basalt yang rata-rata, pegunungan berkontribusi sebesar 16% bagi tanah olah budidaya dan 22% dari total lahan berhutan Vietnam. Delta Sungai Merah, juga dikenal sebagai Song Hong, adalah sebuah wilayah rata berbentuk segitiga seluas 15.000 km persegi, lebih kecil tetapi lebih berkembang dan berpenduduk padat daripada Delta Sungai Mekong. Dahulu Delta Sungai Merah adalah sebuah teluk kecil di kawasan Teluk Tonkin, diisi oleh deposit besar endapan sungai selama periode milenium dan memanjang 100 meter ke Teluk Tonkin setiap tahunnya. Delta Mekong meliputi sekitar 40.000 km persegi, adalah dataran rendah yang tidak lebih dari 3 meter di atas permukaan laut dari titik manapun dan saling menyilang oleh sebuah jaringan kanal-kanal dan sungai-sungai. Sangat banyak sedimen yang dibawa oleh cabang-cabang dan aliran-aliran sungai Mekong sehingga delta tersebut memanjang sekitar 60 hingga 80 meter ke arah laut setiap tahunnya. Filipina atau Republik Filipina adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia, dan timur Laut Sabah. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Negara ini terdiri dari 7.641 pulau. Selama ribuan tahun, warga kepulauan Filipina dan pekerja keras ini telah mengembangkan sistem cocok tanam padi yang sangat maju, yang menyediakan makanan pokok bagi masyarakatnya. Filipina adalah negara paling maju di benua Asia setelah Perang Dunia II, namun sejak saat itu telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neokolonial. Meskipun begitu, saat ini Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, yang banyak disumbangkan dari pengiriman uang oleh pekerja-pekerja Filipina di luar negeri, dan sektor teknologi informasi yang sedang tumbuh pesat. Filipina seringkali dianggap sebagai satu-satunya negara di benua Asia di mana pengaruh budaya Barat terasa sangat kuat. Masalah-masalah besar negara ini termasuk gerakan separatis bangsa Moro di sebelah selatan Filipina, yaitu di region Mindanao, pemberontak-pemberontak dari Tentara Rakyat Baru, New People's Army, yang beraliran komunis di wilayah-wilayah pedesaan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering tidak konsisten, tingkat kejahatan yang makin meningkat, dan kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan, dan polusi laut. Filipina juga mengalami masalah banyaknya penduduk di daerah-daerah perkotaan akibat kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan, dan tingkat kelahiran yang tinggi. Republik Persatuan Myanmar, juga dikenal sebagai Birma, adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut. Negara seluas 676.578 km persegi ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988.
Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa, sensus 2014. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November tahun 2005. Myanmar telah bergabung sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, sejak tahun 1997. Myanmar adalah negara yang kaya dengan giok, batu permata, minyak bumi, gas alam, dan mineral lain. Ketimpangan pendapatan di Myanmar adalah salah satu yang terlebar di dunia, karena sebagian besar ekonomi dikuasai oleh sebagian orang yang disokong militer. Hingga 2016, Myanmar menempati posisi 145 dari 188 negara di dunia menurut Indeks Pembangunan Manusia. Myanmar berbatasan dengan divisi Chittagong, Bangladesh, dan Mizoram, Manipur, Nagaland dan Arunachal Pradesh, India, di sebelah barat daya. Di sebelah utara dan timur laut berbatasan dengan kawasan otonomi Tibet dan Yunnan, Tiongkok, dengan panjang batas darat total 2.185 km, 1.358 mil. Selain itu, di sebelah tenggara terdapat Laos dan Thailand. Myanmar memiliki panjang pantai 1.930 km, 1.200 mil, di sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman di selatan dan barat daya. Di sebelah utara, terdapat pegunungan Hengduan yang membentuk perbatasan dengan Tiongkok. Hakakabor Razi yang terletak di negara bagian Kachin, dengan ketinggian 5.881 meter, 19.295 kaki, adalah titik tertinggi di Myanmar. Banyak pegunungan di Myanmar, seperti Rahine Yoma, Bago Yoma, Perbukitan San dan Perbukitan Tenaserim, memanjang dari utara ke selatan dari Himalaya. Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan Danau Tony Sap melintasi negara ini. Menjelang kemerdekaannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak membantu negara Kamboja ini. Buku taktik perang karangan perwira militer Indonesia banyak digunakan oleh militer Kamboja. Oleh karenanya, para calon perwira di militer Kamboja wajib belajar dan dapat berbahasa Indonesia. Kamboja mempunyai area seluas 181.035 km persegi. Berbatasan dengan Thailand di barat dan utara, Laos di timur laut dan Vietnam di timur dan tenggara. Kenampakan geografis yang menarik di Kamboja ialah adanya dataran lakustrin yang terbentuk akibat banjir di Tony Sap. Gunung tertinggi di Kamboja adalah Gunung Phnom Aoral yang berketinggian sekitar 1.813 mdpl. Laos adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, yang berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di sebelah barat. Dari abad ke-14 hingga abad ke-18, negara ini disebut Lansang atau Negeri Seribu Gajah. Laos adalah sebuah negara republik yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di bagian utara semenanjung Indochina. Laos berasal dari kata Lansang yang artinya kerajaan gajah. Negara ini adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai. Laos pernah dijajah oleh Prancis dan memperoleh kemerdekaan pada tanggal 22 Oktober tahun 1953 dalam bentuk kerajaan. Sejak tanggal 2 Desember tahun 1975 kerajaan Laos berubah menjadi Republik Laos. Laos merupakan salah satu dari 5 negara komunis yang ada di dunia. Luas wilayahnya sekitar 236.800 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 6,6 juta jiwa. Bergabung dengan ASEAN sejak tahun 1997, tetapi negara yang terkurung daratan, landlocked country, ini baru membuka diri seluas-luasnya dengan negara lain pada tahun 2004. Langkah pertama yang diambil Laos dalam membuka diri adalah menarik modal asing. Laos berkali-kali merevisi undang-undang investasi asing, serta mengizinkan perusahaan asing mentransfer keuntungan keluar Laos. Investor asing juga diizinkan mendirikan perusahaan dengan modal murni atau patungan. Pemerintah Laos bahkan tidak memungut pajak terhadap perusahaan asing untuk 5 tahun pertama bisnis di Laos.
Timor Leste yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara pulau di Asia Tenggara. Negara ini berada di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kambing atau Atoro, Jako, dan eksklave Oekase Ambeno di Timor Barat. Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16, dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai tanggal 28 November tahun 1975, ketika Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste, Fretilin, mengumumkan kemerdekaan wilayah tersebut. 9 hari kemudian, Indonesia melakukan invasi dan kemudian menganeksasi Timor Timur. Timor Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Pendudukan Indonesia di Timor Timur ditandai oleh konflik yang sangat keras selama beberapa dasawarsa antara kelompok separatis, khususnya Fretilin, dan militer Indonesia. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Segera setelah referendum, milisi anti kemerdekaan Timor Leste yang diorganisir dan didukung oleh militer Indonesia memulai kampanye militer bumi hangus. Milisi membunuh sekitar 1.400 rakyat Timor Timur dan dengan paksa mendorong 300.000 rakyat mengungsi ke Timor Barat. Mayoritas infrastruktur hancur dalam gerakan militer ini. Pada tanggal 20 September tahun 1999, Angkatan Udara Internasional untuk Timor Timur, Intervet, dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Setelah masa transisi yang diorganisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis Timor Leste sebagai nama resmi. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan, Republik Tiongkok. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, pulau terbesar, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor 2 setelah Amerika Serikat, dan masuk dalam urutan 3 besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan modern seperti Aegis serta skuad armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi, peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia, dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, sekitar 1,4 miliar jiwa, mayoritas merupakan suku Han, dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok, PKT. Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an.
Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai. Tiongkok Daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong Kong dan Macau, sementara nama Republik Tiongkok mengacu pada entitas lain yang dulu pernah menguasai Tiongkok sejak tahun 1912 hingga kekalahannya pada Perang Saudara Tiongkok. Saat ini Republik Tiongkok hanya menguasai Pulau Taiwan, dan tidak diakui oleh mayoritas negara di dunia. RRT mengklaim wilayah milik Republik Tiongkok namun tidak memerintahnya, sedangkan Republik Tiongkok mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Tiongkok Daratan yang saat ini dikuasai RRT. Tiongkok memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks di dunia selama lebih dari 2000 tahun dan belasan dinasti kekaisaran Tiongkok, beserta dengan beberapa masa kejayaan dan kejatuhan. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978 oleh Presiden Deng Xiaoping, Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Per 2013, negara ini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan total nominal GDP dan PPP, serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. Tiongkok adalah negara yang memiliki senjata nuklir dan memiliki tentara aktif terbesar dunia, dengan belanja militer terbesar kedua dunia. RRT menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1971, di mana ia menggantikan Republik Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tiongkok juga menjadi anggota berbagai macam organisasi lain seperti WTO, APEC, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, BCIM dan G20. Tiongkok adalah kekuatan besar di Asia, dan menjadi negara super yang potensial menurut beberapa pengamat. India adalah sebuah negara di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa, dan adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar ketiga di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli, PPP, dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar, dan memiliki kemampuan senjata nuklir. Terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km, dan bagian dari anak benua India, India merupakan bagian dari rute perdagangan penting, dan bersejarah. India membagi perbatasan dengan Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Afghanistan, Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan. India adalah letak dari peradaban kuno seperti peradaban lembah Sungai Indus dan merupakan tempat kelahiran dari 4 agama utama dunia, Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan pada 1947. Seluruh negara-negara bagian India di utara dan timur laut dibentuk oleh banjaran Himalaya. Wilayah lainnya terdiri dari hamparan Indo-Gangetik yang subur. Di sebelah barat yang berbataskan Pakistan Tenggara terdapat Gurun Thar. Semenanjung India di selatan hampir seluruhnya merupakan bagian dari hamparan Dekan. Di kedua sisi hamparan ini terdapat dua banjaran pesisir yang berbukit-bukit, Gos Barat dan Gos Timur. India memiliki beberapa sungai besar seperti Sungai Gangga, Brahmaputra, Yamuna, Godavari, dan Krishna. Sungai-sungai tersebutlah yang menyebabkan suburnya hamparan-hamparan di sebelah utara India sehingga cocok untuk ditanam. Cuaca India beragam, dari cuaca tropis di selatan hingga ke cuaca menengah di utara. Sebagian dari India yang terletak di pegunungan Himalaya memiliki cuaca tundra. India memperolehi hujannya dari monsun. Republik Korea atau biasa dikenal sebagai Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Di sebelah utara, Republik Korea berbataskan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Laut Kuning di sebelah barat, Jepang berada di seberang Laut Jepang, disebut Laut Timur, oleh orang-orang Korea, dan Selat Korea berada di bagian tenggara.
Negara ini dikenal dengan nama Hanguk oleh penduduk Korea Selatan dan disebut Namchoseon di Korea Utara. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul. Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa semenanjung Korea telah didiami sejak zaman Paleolitikum awal. Sejarah Korea dimulai dari pembentukan Gojoseon pada 2333 sebelum Masehi oleh Dangun. Setelah unifikasi tiga kerajaan Korea di bawah Silla pada 668 Masehi, Korea menjadi satu di bawah dinasti Goryeo dan dinasti Joseon hingga akhir Kekaisaran Han Raya pada 1910 karena dianeksasi oleh Jepang. Setelah liberalisasi dan pendudukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia II, wilayah Korea akhirnya dibagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Luas Korea Selatan adalah 100.339 km persegi, lebih kecil dibanding Korea Utara. Keadaan topografinya sebagian besar berbukit dan tidak rata. Pegunungan di wilayah timur umumnya menjadi hulu sungai-sungai besar, seperti Sungai Han dan Sungai Naktong. Sementara wilayah barat merupakan bagian rendah yang terdiri dari daratan pantai yang berlumpur. Di wilayah barat dan selatan yang terdapat banyak teluk terdapat banyak pelabuhan yang baik seperti Incheon, Yosu, Gimhae, dan Busan. Korea Selatan memiliki sekitar 3.000 pulau, sebagian besar adalah pulau kecil dan tidak berpenghuni. Pulau-pulau ini tersebar dari barat hingga selatan Korea Selatan. Pulau Jeju yang terletak sekitar 100 km di bagian selatan Korea Selatan adalah pulau terbesar dengan luas area 1.845 km persegi. Gunung Halla adalah gunung berapi tertinggi sekaligus sebagai titik tertinggi di Korea Selatan yang terletak di Pulau Jeju. Pulau yang terletak di wilayah paling timur Korea Selatan adalah Uileungdo dan Batu Liancourt, sementara Manado dan Batu Socotra merupakan pulau yang berada paling selatan di wilayah Korea Selatan. Republik Rakyat Demokratik Korea atau biasa disebut Korea Utara adalah sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi sebagian utara semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Zona demilitarisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sungai Amnok dan Sungai Tumen membentuk perbatasan antara Korea Utara dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebagian dari Sungai Tumen di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Penduduk setempat menyebut negara ini Pukhosen, sementara penduduk Korea Selatan menyebutnya sebagai Bukan. Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di selatan pada 1948, yang mengarah kepada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zona demilitarisasi. Baik Korea Utara maupun Selatan mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung, yang berujung kepada Perang Korea tahun 1950. Sebuah gencatan senjata pada 1953 mengakhiri pertempuran, namun kedua negara secara resmi masih berada dalam status perang, karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani. Kedua negara diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1991. Pada tanggal 26 Mei tahun 2009, Korea Utara secara sepihak menarik diri dari gencatan senjata. Korea Utara termasuk dalam negara satu partai di bawah Front Penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Pemerintahan negara mengikuti ideologi Juche, yang digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara ini. Juche menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada 1972, kendati Kim Il-sung telah menggunakannya untuk membentuk kebijakan sejak sekurang-kurangnya awal tahun 1955. Sementara resminya sebagai Republik Sosialis atau Negara Komunis, Korea Utara dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatoran totaliter berpaham Stalinis. Setelah kematian Kim Jong-il pada tanggal 19 Desember tahun 2011, pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un, anak termuda Kim Jong-il. Korea Utara menguasai sebagian utara semenanjung Korea, meliputi wilayah seluas 120.540 km persegi, 46.541 mil persegi. Korea Utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia di utara, dan dengan Korea Selatan di sepanjang zona demilitarisasi Korea. Batas barat Korea Utara adalah Sungai Kuning dan Teluk Korea, sementara di timur terdapat Jepang di seberang Laut Timur, Laut Jepang.
Titik tertinggi di Korea Utara adalah Gunung Paektusan dengan ketinggian 2.744 meter, 9.003 kaki. Sungai terpanjang di Korea Utara adalah Sungai Amnok yang mengalir sepanjang 790 km, 491 mil. Hong Kong adalah sebuah daerah otonomi yang terletak di bagian tenggara Tiongkok di estuari Sungai Mutiara dan Laut Tiongkok Selatan. Hong Kong terkenal dengan perkembangannya yang ekspansif, pelabuhan laut dalam alami, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, sekitar 7 juta jiwa pada lahan seluas 1.104 km persegi, 426 mil persegi. Populasi Hong Kong saat ini terdiri dari 93,6% etnis Tionghoa. Sebagian besar dari penduduk Hong Kong yang berbahasa Kanton berasal dari Provinsi Guangdong, di mana penduduk dengan keterampilan melarikan diri ketika pemerintah komunis mengontrol Tiongkok tahun 1949. Setelah kekalahan Tiongkok di Perang Opium Pertama, 1839 sampai 1842, dari Kerajaan Inggris, Hong Kong menjadi koloni Inggris dengan diserahkannya Pulau Hong Kong, kemudian diikuti Semenanjung Kowloon tahun 1860 dan penyewaan 99 tahun New Territories tahun 1898. Setelah diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia II, tahun 1941 sampai 45, Inggris kembali mengontrol Hong Kong hingga tanggal 30 Juni tahun 1997. Sebagai hasil dari negosiasi antara Tiongkok dan Inggris, Hong Kong diserahkan ke Republik Rakyat Tiongkok melalui Deklarasi Bersama Tiongkok Britania tahun 1984. Kota ini menjadi daerah administratif khusus pertama di Tiongkok melalui asas satu negara, dua sistem. Di akhir 1970-an, Hong Kong berkembang menjadi penghubung perdagangan utama dan pusat keuangan dunia, dan dianggap sebagai salah satu kota global. Kota ini menempati posisi kelima pada Indeks Kota Global 2014 setelah New York City, London, Tokyo dan Paris. Kota ini memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan mengalami ketimpangan ekonomi yang parah. Kota ini juga memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi. Hong Kong adalah pusat keuangan ketiga terpenting setelah New York dan London. Ekonomi berbasis jasa, dicirikan dengan pajak rendah dan perdagangan bebas, dan mata uang negara ini, dolar Hong Kong, adalah mata uang paling banyak diperdagangkan ke-8 di dunia. Keterbatasan lahan menjadikan infrastrukturnya padat dengan arsitektur modern, menjadikan Hong Kong sebagai kota paling vertikal di dunia. Hong Kong memiliki jaringan transportasi umum yang sangat baik, dan 90% penduduk menggunakan transportasi massal, baik kereta maupun bus. Iran adalah sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski negara ini telah dikenal penduduk lokal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran masih disebut Persia di dunia barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah sebuah kognat perkataan Arya, yang berarti tanah bangsa Arya. Iran berbatasan dengan Azerbaijan, 500 km, dan Armenia, 35 km, di barat laut, dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan, 1000 km, di timur laut, Pakistan, 909 km, dan Afghanistan, 936 km, di timur, Turki, 500 km, dan Irak, 1458 km, di barat, dan perairan Teluk Persia, dan Teluk Oman di selatan. Pada tahun 1979, sebuah revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini mendirikan sebuah republik Islam teokratis sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran. Iran adalah negara multibudaya yang memiliki banyak kelompok suku dan bahasa. Persia terbesar, 61%, Azerbaijan, 16%, Kurdi, 10%, dan Lorestan, 6%. Iran berbatasan dengan Azerbaijan, panjang perbatasan, 432 km, dan Armenia, 35 km, di barat laut, Laut Kaspia di utara, Turkmenistan, 992 km, di timur laut, Pakistan, 909 km, dan Afghanistan, 936 km, di timur, Turki, 499 km, dan Irak, 1458 km, di barat, dan akhirnya Teluk Persia, dan Teluk Oman di selatan.
Luas tanah total adalah 1.648.000 km persegi, daratan, 1.636.000 km persegi, perairan, 12.000 km persegi. Lanskap Iran didominasi oleh barisan gunung yang kasar yang memisahkan basin drainage atau dataran tinggi yang beragam. Bagian barat yang memiliki populasi terbanyak adalah bagian yang paling bergunung, dengan jajaran gunung seperti Pegunungan Kaukasus, Pegunungan Zagros, dan Alborz. Pegunungan Alborz merupakan tempat di mana terdapat titik tertinggi Iran, Gunung Damavand pada 5.604 meter. Sebelah timur terdiri dari gurun dan dataran rendah yang tak dihuni seperti Das-e-Kafir yang mengandung mineral garam, dengan danau garam yang kadang muncul. Ladang lapang luas ditemukan di sepanjang pesisir Laut Kaspia, dan di ujung utara Teluk Persia, di mana Iran berbatasan dengan Sungai Arfan, Shat al-Arab. Dataran yang lebih kecil, dan terputus ditemukan di sepanjang pesisir Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Laut Oman. Iklim Iran kebanyakan kering atau setengah kering, meskipun ada yang subtropis sepanjang pesisir Kaspia. Iran dianggap sebagai salah satu dari 15 negara yang membentuk sesuatu yang disebut sebagai tempat lahirnya kebudayaan manusia. Republik Islam Pakistan adalah sebuah negara di Asia Selatan. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 1046 km, 650 mil, dengan Laut Arab dan Teluk Oman di bagian selatan, berbatasan dengan negara Afghanistan dan Iran di bagian barat, India di bagian timur dan Tiongkok di arah timur laut. Tajikistan terletak sangat berdekatan dengan Pakistan, namun dibatasi oleh daratan sempit yang disebut Koridor Wakhan. Pakistan terletak secara strategis di antara daerah-daerah penting di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Geografi dan iklim Pakistan sangat beragam, dan merupakan rumah bagi aneka satwa. Pakistan memiliki area seluas 796.095 km persegi, 307.374 mil persegi, kurang lebih sama dengan luas gabungan Prancis dan Inggris. Pakistan merupakan negara terbesar ke-36 di dunia. Pakistan memiliki garis pantai sepanjang 1046 km, 650 mil, sepanjang Laut Arab dan Teluk Oman dan perbatasan darat sepanjang 6.774 km, 4.209 mil, secara total, 2.430 km, 1.510 mil, dengan Afghanistan, 523 km, 325 mil, dengan Tiongkok, 2.912 km, 1.809 mil, dengan India dan 909 km, 565 mil, dengan Iran. Dan memiliki perbatasan laut dengan Oman. Gunung K2, gunung tertinggi kedua di dunia setelah Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di negara ini. Gunung yang memiliki tinggi 8.611 meter ini terletak di Pegunungan Karakoram yang terletak di utara Pakistan yang berbatasan dengan Tiongkok. Pakistan menempati lokasi geopolitik penting di persimpangan Asia Selatan, Timur Tengah dan Asia Tengah. Arab Saudi secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arabia. Dengan luas wilayah kira-kira 2.150.000 km persegi, 830.000 mil persegi. Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia Arab setelah Aljazair. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia, dan sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir. Wilayah Arab Saudi kini merupakan bekas dari 4 wilayah distrik, Hejaz, Najd, dan bagian dari Arabia Timur, Al-Ahsa, dan Arabia Selatan, Asir. Kerajaan Arab Saudi didirikan pada 1932 oleh Ibnu Saud. Dia mempersatukan 4 wilayah ke dalam sebuah negara tunggal menjadi sebuah rangkaian penaklukan yang dimulai pada 1902 dengan ibu kotanya di Riyadh, rumah asal keluarganya, Wangsa Saud. Arab Saudi adalah negara monarki absolut, dengan petunjuk syariah Islam. Arab Saudi juga kadangkala disebut dengan Tanah Dua Masjid Suci, yang merujuk kepada Masjidil Haram, di Mekah, dan Masjid Nabawi, di Madinah, dua tempat paling suci dalam agama Islam.
Kerajaan memiliki total populasi sebanyak 28,7 juta, dengan 20 juta di antaranya adalah bangsa Saudi dan 8 juta lainnya merupakan warga negara asing. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Arab. Petroleum ditemukan di Arab Saudi pada tanggal 3 Maret tahun 1938 dan diikuti ditemukannya ladang-ladang minyak lain di Provinsi Timur. Arab Saudi merupakan negara pemroduksi dan pengekspor minyak terbesar di dunia, mengontrol cadangan minyak terbesar kedua di dunia, dan memiliki cadangan gas terbesar ke-6 di dunia. Kerajaan dikategorikan oleh Bank Dunia dengan sebuah indeks pembangunan manusia, dan merupakan satu-satunya negara Arab yang menjadi anggota dari ekonomi utama G20. Arab Saudi adalah sebuah negara monarki otokrasi, dengan jumlah pengeluaran keuangan militer tertinggi keempat di dunia, dan pada 2010 sampai 2014, SIPRI menemukan bahwa Arab Saudi merupakan importir senjata terbesar kedua di dunia. Arab Saudi dapat dipertimbangkan sebagai negara adidaya wilayah dan adidaya menengah. Negara ini ditambahkan ke dalam GCC, negara ini juga merupakan anggota aktif dalam Organisasi Kerjasama Islam dan OPEC. Arab Saudi terkenal sebagai negara tempat kelahiran Nabi Muhammad, serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan atol, suatu pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna, di Samudra Hindia. Maladewa terletak di sebelah selatan barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Negara ini memiliki 26 atol yang terbagi menjadi 20 atol administratif dan satu kota. Maladewa merupakan negara dengan populasi dan luas wilayah terkecil di kawasan Asia. Tinggi rata-rata permukaan tanah di Maladewa adalah 1,5 meter di atas permukaan laut, hal ini menjadikannya negara dengan permukaan terendah di seluruh dunia. Puncak tertinggi Maladewa hanya 2,3 meter di atas permukaan laut sehingga dikenal juga sebagai negara yang memiliki puncak tertinggi paling rendah di dunia. Keadaan ekonomi Maladewa bergantung pada dua sektor utama, yaitu pariwisata dan perikanan. Negara ini sangat dikenal memiliki banyak pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang menarik tanda kurang lebih 700.000 turis setiap tahunnya. Sejarah awal negara ini tidak diketahui secara pasti. Menurut legenda, seorang pangeran Sinhalese, Indo-Aryan, yang bernama Koimal terdampar bersama pasangannya, seorang putri dari Raja Sri Lanka, di Maladewa dan menetap di sana sebagai Sultan pertama. Selama berabad-abad, kepulauan ini dikunjungi oleh pelaut dari Arab dan India. Pada abad ke-16, bangsa Portugis menjajah kepulauan ini pada 1558 sampai 1573, sebelum akhirnya direbut kembali oleh Muhammad Takurufar Al-Azam. Sejak tahun 1887 hingga kemerdekaan Maladewa pada tanggal 26 Juli tahun 1965, negara ini menjadi bagian dari perwalian Inggris. Sejak tahun 1153 hingga 1968, negara ini berbentuk kesultanan Islam yang independen. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris, bentuk pemerintahan kesultanan hanya bertahan selama 3 tahun dan kemudian dihapuskan serta diganti menjadi republik. Beberapa bencana alam besar pernah melanda kepulauan ini, di antaranya adalah gelombang tinggi yang membanjiri beberapa pulau pada April tahun 1987. Afghanistan secara resmi bernama Keamiran Islam Afghanistan, adalah sebuah negara yang baru merdeka yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Memiliki penduduk sekitar 32 juta, menjadikannya negara paling padat penduduknya ke-42 di dunia. Negara ini berbatasan dengan Pakistan di selatan dan timur, Iran di barat, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan di utara, dan Tiongkok jauh di timur laut. Wilayahnya meliputi 652.000 km persegi, menjadikannya negara terbesar ke-41 di dunia. Manusia sudah tinggal di Afghanistan sejak zaman Batu Tua, Paleolitik. Tengah, lokasi strategis negara tersebut di sisi sepanjang jalur sutra telah menghubungkan Afghanistan dengan budaya Timur Tengah dan Asia bagian lain. Sepanjang abad, Afghanistan telah menjadi tempat tinggal untuk banyak orang-orang dan telah menjadi objek dari banyak kampanye militer, terutama dari Alexander Agung, Maurya, Arab Muslim, Mongolia, Inggris, Rusia dan di era modern oleh dunia Barat. Afghanistan juga menjadi tempat di mana dinasti Kusan, Hun Putih, Samanid, Safarid, Ghaznavid, Gurid, Khilji,
Mughal, Hotaki, Durrani dan lain-lain telah bangkit dan membentuk kerajaan besar. Afghanistan adalah negara keamiran yang menjadikan Islam sebagai agama dan hukum resmi. Keamiran Islam Afghanistan didirikan untuk menegakkan syariat Islam dan menjaga keamanan di Afghanistan. Afghanistan ialah negeri yang bergunung-gunung, walau ada dataran di utara dan barat daya. Titik tertinggi di Afghanistan ialah Noshak dengan ketinggian 7.485 meter. Sebagian besar negara ini kering, dan pasokan air bersih terbatas. Afghanistan memiliki iklim tanah, dengan musim panas yang panas, dan musim salju yang dingin. Negara ini sering menjadi pusat gempa bumi. Di samping ibu kotanya Kabul, Herat, Jalalabad, Mazar-e-Sharif dan Kandahar ialah kota-kota utama negara ini. Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh, bersama dengan Benggala Barat di India, membentuk kawasan etnolinguistik Benggala. Bangladesh secara harfiah bermakna, negara Bangla. Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh ialah Dhaka. Perbatasan Bangladesh ditetapkan melalui pemisahan India pada tahun 1947. Negara ini merupakan sayap timur Pakistan, Pakistan Timur, yang terpisah dari sayap barat sejauh 1.600 km. Perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi menimbulkan perpecahan antara kedua sayap, yang berujung pada meletusnya Perang Kemerdekaan tahun 1971 dan pendirian negara Bangladesh. Tahun-tahun setelah kemerdekaan ditandai dengan kelaparan, bencana alam, kemiskinan, huru-hara politik, korupsi, dan kudeta militer. Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar ke-8 di dunia dan merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, tetapi pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun 20% sejak awal tahun 1990-an. Negara ini dimasukkan sebagai salah satu bagian dari Next 11. Ibu kota Dhaka dan wilayah urban lainnya menjadi penggerak utama di balik pertumbuhan ini. Bangladesh terletak di delta Sungai Gangga Brahmaputra. Delta ini terbentuk oleh pertemuan Sungai Gangga, nama setempat Padma atau Poda, Brahmaputra, Jamuna atau Jomuna, Meghna, dan anak-anak sungai yang berhubungan dari Himalaya. Tanah aluvial yang diendapkan oleh sungai-sungai itu telah menciptakan daratan yang amat subur. Sebagian besar Bangladesh berada 12 meter di bawah permukaan laut, dan dipercaya sekitar 50% tanah akan banjir jika permukaan laut naik hingga 1 meter. Titik tertinggi di Bangladesh berada di Pegunungan Moudok pada ketinggian sekitar 1052 meter, 3451 kaki. Nepal merupakan negara terkurung daratan di Asia Selatan. Terletak di kawasan pegunungan Himalaya, Nepal berbatasan dengan Tiongkok, daerah otonomi Tibet di sebelah utara dan India di barat, timur, dan selatan. Negara Nepal dibentuk melalui Persatuan Nepal pada tanggal 21 Desember tahun 1768. Prithvi Narayan Shah menjadi raja pertama. Nepal merdeka dari Inggris pada tanggal 21 Desember tahun 1923. Sebelumnya, negara yang terletak di Himalaya ini berstatus protektorat setelah dikalahkan Inggris dalam Perang tahun 1815. Pada tahun 1990, Nepal mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki konstitusional. Kemudian pada tahun 2008 kerajaan Nepal resmi dibubarkan dan Nepal berubah menjadi negara republik federal yang sekuler. Meskipun luas wilayahnya kecil, negara ini memiliki lanskap yang bervariasi, mulai dari terai yang lembab di selatan sampai Himalaya yang tinggi di utara. Nepal memiliki 8 dari 10 puncak tertinggi dunia, termasuk Gunung Everest dekat perbatasan Tiongkok. Kathmandu merupakan ibu kota dan kota terbesar. Selain itu, Nepal merupakan satu-satunya negara yang memiliki bendera dengan bentuk yang unik, yaitu 2 buah segitiga siku-siku. Nepal nyaris berbentuk segi empat, dengan panjang 650 km dan lebar 200 km, dengan luas wilayah 147.181 km persegi. India mengelilingi Nepal di 3 sisi, barat, selatan, dan timur, sedangkan Tiongkok di sisi utara. Meskipun Nepal tidak berbatasan dengan Bangladesh, namun kedua negara ini dipisahkan oleh tanah selebar 24 km saja, yang dikenal sebagai leher ayam. Nepal intinya terbagi 3 daerah fisiografik,
pegunungan, bukit, dan dataran rendah atau terai. Terai atau dataran rendah di Nepal merupakan bagian dari dataran rendah Indo-Gangga yang dialiri sungai-sungai seperti Kosi, Narayani, dan Karnali. 7 gunung yang termasuk 10 besar gunung tertinggi di dunia berada di Nepal atau di perbatasan dengan Cina. Negara Qatar adalah sebuah negara emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas darat mereka adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari negara Pulau Bahrain. Setelah berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Qatar menjadi protektorat Inggris pada awal abad ke-20 hingga merdeka pada tahun 1971. Qatar dipimpin oleh keluarga Thani sejak awal abad ke-19. Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani adalah pendiri Qatar. Qatar dapat disebut sebagai negara monarki konstitusional maupun monarki absolut tergantung opini. Pada tahun 2003, konstitusi baru disetujui oleh 98% penduduk. Awal tahun 2017, total populasi Qatar mencapai 2,6 juta jiwa, 313.000 warga negara Qatar dan 2,3 juta ekspatriat. Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar ketiga sedunia. Negara ini masuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi dan paling baik di antara negara Arab lainnya. Qatar memiliki pengaruh cukup kuat di Jazirah Arab, mendukung beberapa kelompok pemberontak selama musim semi Arab baik secara finansial dan melalui grup media global mereka jaringan media Al Jazeera. Untuk ukurannya, Qatar memegang pengaruh yang cukup penting di dunia. Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022, menjadi negara Arab pertama yang mendapatkannya. Pada tahun 2017, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir memutus hubungan diplomatik dengan Qatar dan melabeli negara ini sebagai negara teroris, menyebabkan krisis diplomatik Qatar 2017. Dataran Qatar hanya sebesar 160 km dan lebih kecil dari negara bagian Connecticut di Amerika Serikat. Dataran Qatar terdiri dari gurun pasir. Tempat tertinggi di Qatar adalah di Jabal Duhan. Area ini mengandung jumlah gas alam yang sangat besar. Negara Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi 2 entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada tanggal 15 November tahun 1988 di Algier oleh Dewan Nasional, PNC, Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. KTT Liga Arab 1974 menunjuk PLO sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak. PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sebagai entitas non-negara, sejak tanggal 22 November tahun 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah deklarasi kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi mengakui proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan Palestina, bukan Organisasi Pembebasan Palestina, ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah negara Palestina. Sejak tahun 1998, PLO diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain. Pada tahun 1993, dalam persetujuan Oslo, Israel mengakui tim negosiasi PLO sebagai mewakili rakyat Palestina, dengan imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap kekerasan dan terorisme. Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari persetujuan Oslo, PLO mendirikan sebuah badan administratif sementara, Otoritas Nasional Palestina, yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian tepi barat dan jalur Gaza.
Pengambilalihan jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmud Abbas menguasai tepi barat dan diakui secara internasional sebagai otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas jalur Gaza. Pada bulan April tahun 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai. Hingga tanggal 18 Januari tahun 2012, 129, 66,8% dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui negara Palestina tetap mengakui PLO sebagai wakil rakyat Palestina. Selain itu, Komite Eksekutif PLO diberdayakan oleh PNC untuk melakukan fungsi pemerintah negara Palestina.